Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita bahas judi. Jadi gini guys, di salah satu tempat ada yang melakukan judi dengan modus operandi judi plat nomor. Jadi si pelakunya itu nongkrong di pinggir jalan, terus dia ngintip mobil yang maju ke satu arah dengan memantau angka plat nomor. Jadi biasanya ini dilakukan oleh dua pasangan, katakanlah si Mawar dan si Melati. Si Mawar dia pegang ganjil, si Melati pegang genap. Jadi ketika ada mobil yang lewat, nah kayak gini lewat nih, dilihat itunya platnya. Ketika dia platnya ganjil, otomatis si Mawar menang, harus nyetor uang. Terus yang lewatnya genap, bilangan genap, ya begitu sebaliknya. Sebenarnya judi itu gak baik ya, soalnya dapat memiskinkan kita semua. Coba pikir baik-baik dengan akal sehat kita. Ada nggak sih orang yang mau rugi? Gak ada tuh. Pelaku bandar juga sama sebenarnya. Bandar nggak mau rugi. Ini cuma settingan saja. Terkadang kita terkecoh dengan settingan itu. Sejatinya judi itu hanya menguntungkan sepihak, yakni cuma menguntungkan bandar. Peserta judi malah justru di sini yang dirugikan. Termasuk taruhan. Taruhan juga itu bagian kecil dari judi. Lantas bagaimana dengan hadiah? Hadiah dengan taruhan beda guys. Jelas beda, profesionalnya, tempatnya, momennya sangat berbeda. Hadiah itu biasanya diatur dalam aturan Islam, itu diberikan kepada semua peserta yang mendapatkan reward atau penghargaan. Misalkan contoh olahraga, orang yang meraih juara A, B, C itu selalu dikasih hadiah, diberi hadiah. Itu bukan judi ya. Dengan adanya hadiah nanti akan menjadi motivasi untuk orang lain agar orang lain itu terpacu, terangsang, ingin menciptakan kreasi kreatif atau temuan-temuan baru gitu loh, yang endingnya nanti akan mengharumkan nama bangsa kita. Jika kita ingin kaya raya sejahtera bukan dengan judi, itu sangat mustahil. Sebenarnya kalau kita ingin sejahtera seperti itu, kita cukup menerapkan sistem ekonomi kita secara mudoroba. Apa itu mudoroba? Itu kalau dijelasin panjang, tapi kita singkatnya pakai analogi sederhana. Jadi mudoroba itu antara penjual dan pembeli itu sama-sama untung atau sebaliknya sama-sama rugi. Nah, kan tadi udah bilang kalau judi itu hanya menguntungkan satu pihak, yaitu pihak bandar. Nah, peserta judi nggak diuntungkan, justru dirugikan. Maka ini bertentangan dengan mudoroba. Seperti yang pernah dicontohkan oleh Presiden Muhammad Gaddafi, kalau nggak salah negara Lebanon ya, kalau nggak salah Muhammad Gaddafi. Dia berhasil membawa Lebanon menjadi ekonomi yang terbaik. Sampai-sampai di sini perlu digarisbawahi ya, Muhammad Gaddafi terlalu alergi dengan dolar Amerika. Akhirnya Amerika agak sedikit emosi, cari cara untuk menumbangkan Muhammad Gaddafi. Tepatnya waktu itu Amerika presidennya bernama Ronald Reagan kalau nggak salah ya, Reagan gitu. Dalam hal ini aku nggak sepakat dengan dua-duanya. Muhammad Gaddafi terlalu fanatik dengan aturannya. Begitu juga Amerika, Bapak Ronald Reagan terlalu ambisius ingin menguasai dunia dengan uang dolarnya.
Sebenarnya kalian berdua itu saling melengkapi. Kalau kita sadar ya, Muhammad Gaddafi jangan terlalu alergi kalau bisa, karena kita juga saling melengkapi intinya gitu lah. Dasarnya apa? Dasarnya kan kita ada tuh di kisah bahwa waktu itu ada manusia kafir menyembah berhala datang ke Nabi Ibrahim minta makan, minta kesejahteraan lah ya, katakanlah ekonomi di sini. Diusir tuh sama Nabi Ibrahim. Gak lama kan ditegur sama Allah. Ya akhirnya kan Nabi Ibrahim memanggil lagi orang penyembah berhala itu dan disuruh makan akhirnya. Ya, di sini kan ada kesan bahwa ekonomi di sini kita atau kesejahteraan perut orang tersebut kita harus jamin. Jadi jangan terlalu alergi lah dengan dolar. Kita harus balance, seimbang. Dia butuh ya kita kasih penghargaan yang seimbang. Kayak semacam kerjasama di Indonesia contohnya kerjasama Freeport. Jangan persentasenya harus seimbang lah, nggak usah gede-gede. Gede ke sana, gede ke sini. Ya disesuaikan, dikondisionalkan. Jangan sampai merugikan Indonesia, jangan sampai menguntungkan luar negeri gitu juga. Sama-sama mudharabah di sini akan terciptakan keadilan secara ekonomi. Lalu ada yang bertanya, apakah arisan termasuk judi? Oh, saya pikir tidak ya. Saya pikir arisan bukan bagian dari judi. Kenapa? Karena prakteknya itu kan misalkan dari satu arisan itu pesertanya ada 10 orang. Ya, 10 orang itu pasti akan diminta dengan nominal uang yang sama untuk dikumpulkan. Nanti setelah terkumpul, nanti dikocok siapa pemenangnya. Oh, si A. Nah, bulan depan begitu juga. Kita tarik semua uang dengan nominal yang sama dari 10 peserta tersebut. Lalu dikocok lagi bulan depannya itu nanti siapa nama yang akan dapat. Yang gak jauh beda dengan YouTuber. Kita YouTuber sebenarnya pada esensinya kita lagi arisan. Arisan yang di sini lebih ke pemutaran video ya. Nah, kalau bahasa CNC itu TST, tahu sama tahu, sebenarnya itu hakikatnya itu arisan sebenarnya. Kita muter punya orang, orang punya muter punya kita. Gitu kan? Jadi sama-sama nitip kebersamaan lah. Jadi kita sama-sama maju. Jadi kesimpulannya judi adalah musuh ekonomi nomor 1. Selama ada judi, ekonomi tidak akan membaik, malah makin memburuk. Bagaimana solusinya? Ya, kita dirikan sistem ekonomi mudharabah yang tanpa alergi dolar. Jangan alergi dolar, jangan alergi mata uang yang lain. Tetap mereka juga saling membantu kok, saling menopang urusan kita. Kita hidup di dunia yang sama. Sehingga sifat Rahman Tuhan ya kan. Rahman Tuhan dikasih kepada seluruh umat, gak hanya umat Islam, umat yang lain pun dikasih. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Nanti lain waktu kita ketemu lagi dengan pembahasan yang beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa yang baru menemukan channel ini, bantu di like, subscribe, komen, dan sebagainya. Semoga berkah. Bila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan.